Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Hari ini kita akan membahas soal hidrolisis garam. Soal yang nomor 1. Sebanyak 25 ml larutan NaOH 0,05 molar dan 25 ml CH3COH 0,05 molar dicampur dalam gelas beker. Jika Ka asam asetat diketahui, pH larutan campuran adalah. Langkah pertama, kalau ada soal asam dan basa dicampur, maka kita harus menuliskan persamaan reaksi asam basa menjadi garam dan air. Dan jangan lupa dicek apakah sudah setara atau belum. Pada saat kondisi awal, jumlah zat CH3COH itu 1,25 mmol, didapatkan dari 25 ml dikali 0,05 molar. Sedangkan NaOH-nya itu 1,25 mmol. 25 ml dikali 0,05 molar. Karena perbandingan koefisien 1:1, maka kedua zat ini habis bereaksi, membentuk 1,25 mmol CH3CONA dan 1,25 mmol H2O. Pada saat akhir, CH3CONA-nya 1,25 mmol. Karena asam dan basanya habis bereaksi, maka ini termasuk ke dalam hidrolisis garam. CH3CONA akan terion menjadi CH3CO- dan Na+. Jumlah zatnya CH3CO-nya 1,25 mmol, Na+-nya 1,25 mmol karena perbandingan koefisiennya sama. Ion CH3CO- akan mengalami hidrolisis menjadi CH3COH dan OH-. Karena ada OH- inilah menyebabkan garam CH3CONA ini bersifat basa. Sedangkan ion Na+ tidak mengalami hidrolisis karena Na+ ini sudah stabil. Langkah selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa garamnya termasuk garam basa, maka kita masukkan ke dalam persamaan hidrolisis garam basa. Kw-nya 10⁻⁴, konstanta asamnya 10⁻⁵, konsentrasi anion itu 1,25 mmol miliknya CH3CO- dibagi volume total yaitu 50 ml. Kita dapatkan nilai konsentrasi OH-nya 25 kali 10⁻⁻⁶ mol per liter. Maka kita bisa mencari nilai pOH-nya. Kita dapatkan nilai pOH 6 minus log 25. Log 25 ini log 5 pangkat 2, maka bisa kita ubah menjadi 6 min 2 log 5. Dan ingat, ini baru pOH-nya. Yang ditanyakan adalah nilai pH-nya. Maka 14 dikurangi pOH. Kita dapatkan nilai pH sama dengan 8 plus 2 log 5. Soal nomor 2. Sebanyak 100 ml larutan amonium hidroksida yang mempunyai pH 11 plus log 2 direaksikan dengan 100 ml larutan asam sulfat yang mempunyai pH 1 min log 2. Hitung pH campuran yang terjadi jika diketahui nilai Kb amonium hidroksida. Kalau ada soal seperti ini, dilihat konsentrasi NH4OH dan konsentrasi H2SO4 tidak diberitahu, namun hanya diberitahu nilai pH-nya. Maka dari nilai pH ini kita mencari nilai konsentrasi NH4OH dan H2SO4. NH4OH pH-nya 11 plus log 2. Karena ini merupakan basa, maka kita cari pOH-nya 3 min log 2. Dari pOH kita mencari konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10⁻⁻³ molar. Dari konsentrasi OH- kita dapatkan konsentrasi NH4OH
sama, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Karena perbandingan koefisien NH4OH dengan OH- itu 1:1. Kemudian kita mencari konsentrasi H2SO4. Dari pH 1 min log 2, kita bisa mendapatkan nilai konsentrasi H+, yaitu 0,2 molar. Dari konsentrasi H+, kita bisa mencari konsentrasi H2SO4, yaitu 0,1 molar. Karena perbandingan koefisien H2SO4 dengan H+ adalah 1:2. Setelah kita mendapatkan konsentrasi H2SO4 dan NH4OH, langkah selanjutnya kita reaksikan NH4OH dengan H2SO4 dan jangan lupa disetarakan. Kita mencari NH4OH dengan NH2SO4. NH4OH-nya 0,2 milimol kita dapatkan dari konsentrasi NH4OH dikali volumenya. Begitu juga dengan H2SO4. Konsentrasi H2SO4 dikali volume H2SO4. Karena perbandingan koefisiennya 2:1, maka kedua senyawa ini habis bereaksi membentuk amonium sulfat dan H2O. Karena habis bereaksi, maka ini masuk ke dalam hidrolisis garam. Amonium sulfat akan terion menjadi amonium dan ion sulfat. Jangan lupa disetarakan terlebih dahulu. Amonium sulfatnya 0,1 milimol, ion amoniumnya 0,2 milimol, sedangkan ion sulfatnya 0,1 milimol. Yang mengalami hidrolisis adalah ion amoniumnya menjadi amonium hidroksida dan H+. Karena menghasilkan ion H+, maka garam amonium sulfat termasuk garam asam. Sedangkan SO4 ini tidak mengalami hidrolisis karena dia sudah stabil. Karena termasuk garam asam, maka kita masukkan ke dalam persamaan garam hidrolisis asam. Kw-nya kita masukkan, Kb-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi M kation, N kationnya itu 0,2 milimol, volumenya merupakan volume campuran 200 ml. Di sini jangan lupa bahwa yang kita ambil adalah yang mengalami hidrolisis, bukan garam di sini ya. Kita pecah terlebih dahulu menjadi ion amonium dan ion sulfat. Dari perhitungan kita dapatkan konsentrasi H+ sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 7. Maka pH-nya sama dengan min log 7 kali 10 pangkat min 7, yaitu 7 min log 7. Soal nomor 3. Kevin ingin membuat larutan garam kalsium asetat dengan pH 9. Berapakah massa kalsium asetat yang harus dilarutkan ke dalam 10 ml air supaya diperoleh larutan dengan pH yang diinginkan? Langkah pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksi ionisasi kalsium asetat menjadi kalsium plus ion asetat. Jangan lupa disetarakan. Kita umpamakan N kalsium asetat adalah X milimol, maka N ion asetat adalah 2X milimol dari perbandingan koefisien. Karena pH-nya 9, maka garam ini termasuk garam basa. Kita cari nilai POH-nya sama dengan 14 min 9 sama dengan 5. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke dalam persamaan garam basa. OH-nya kita masukkan, Kw-nya kita masukkan, Ka-nya kita masukkan, M anionnya itu N anion, ini CH3CO- 2X milimol dibagi volumenya yaitu 10 mili.
kita kuadratkan ruas kanan dan kiri. X-nya kita dapatkan sama dengan 0,5 milimol, maka kita bisa mencari massa kalsium asetat dengan cara N kalsium asetat dikali massa molar kalsium asetat. N-nya 0,5 milimol, massa molarnya 158 gram per mol. Maka kita dapatkan massa kalsium asetat itu sebanyak 79 mg yang harus dimasukkan ke dalam 10 ml air supaya diperoleh larutan dengan pH 9. Sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe Sinau Kimia.